أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara penyakit hati yang sangat berbahaya, bahkan paling berbahaya di antara penyakit-penyakit yang dia menjangkiti hati-hati kita adalah penyakit kesombongan. Rasulullah SAW sampai-sampai bersabda bahwasanya barang siapa yang ada pada hatinya kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah, maka surga tidak layak baginya. Au kama qala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Jadi tidak akan masuk surga itu bagi orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah. Apa kata para ulama terkait makna az-dzarrah tersebut? Setidaknya ada 3. Di antara makna yang dibawakan oleh para ulama, dzarrah itu maknanya adalah semut kecil. Bagaimana kita bayangkan semut yang ukurannya kita sama-sama tahu itu kecil. Bahkan kalau ditimbang pun mungkin harus memerlukan timbangan yang khusus. Di antara makna yang kedua, dzarrah itu ibarat ketika tangan kita
penuh debu, kemudian kita hempaskan, kemudian ada sesuatu yang terbang, maka itu adalah dzarrah. Atau penafsiran yang ketiga, dzarrah itu tatkala ada sinar matahari, dia masuk ke kaca, kemudian kita lihat ada debu-debu yang berterbangan yang hanya bisa dilihat dari pancaran sinar matahari terhadap kaca tersebut, maka itu adalah dzarrah. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menggambarkan sesuatu yang kecil, dan maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana min fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr, yaitu tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah. Jika sekiranya seseorang melakukan kesombongan sekecil itu bisa menghalangi masuknya dia ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana jika seseorang itu melakukan kesombongan yang lebih besar dari biji dzarrah tersebut? Maka sudah pasti akan sulit ya, bagi orang-orang yang di dadanya banyak kesombongan, penuh, bahkan mungkin sebesar gunung dari kesombongan yang dia lakukan. Ketika sahabat yang mulia bertanya, apa makna kesombongan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq, kesombongan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga yang dimaksud dengan kesombongan adalah merendahkan orang lain. Maka di khutbah yang singkat ini izinkan saya membahas tentang mana kesombongan yang kedua, yaitu banyak di antara orang-orang yang dia merendahkan orang lain, dan itu adalah salah satu tanda dari kesombongan. Karena kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi ciri kesombongan itu setidaknya terdapat dalam dua kategori ini. Ketika dia diberitahu sesuatu yang benar, kemudian dia menolak dari kebenaran tersebut, maka itu adalah kesombongan. Dan yang kedua adalah wa ghamtun nas, yaitu merendahkan manusia. Maka jika seseorang mendapati dalam hatinya senang atau suka meremehkan orang lain, atau suka mencibir, atau suka nyinyir, atau merendahkan orang lain, maka waspadalah. Bisa jadi dalam hati kita itu terdapat indikator kesombongan. Maka hendaknya kita harus membersihkan hati kita dari sifat tersebut. Ada satu hadis yang mulia dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qama fima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah, kemudian beliau bersabda, Allah mewahyukan kepada aku agar kalian tawadu, yaitu merendahkan diri kalian, agar tidak seorang dari kalian untuk berbangga-bangga diri pada orang yang lain, agar kalian tidak seorang pun di antara kalian yang berlaku zalim. Maka hadis ini sangat jelas bahwasanya bentuk tawadu di hadapan orang lain ini bertolak belakang dengan merendahkan manusia. Dan masih banyak hadis dari penafsiran para ulama yang menjelaskan bahwasanya merendahkan orang lain adalah ciri dari ciri kesombongan. Yang kesombongan tersebut dilarang oleh Allah, yang kalau ada dalam hati kita, maka kita akan sulit untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara larangan bahwasanya merendahkan orang lain itu adalah sesuatu maksiat, karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang ada di hati atau hakikat dari seseorang yang kita rendahkan. Bisa jadi orang yang kita rendahkan, dia di malam hari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang tidak terlihat itu lebih banyak daripada kita atau seseorang yang merendahkan orang tersebut. Kemudian ketakwaan
atau seseorang dinilai bukan dari zahirnya. Namun Nabi SAW mengatakan bahwasanya seseorang itu dinilai dari takwa atau nilai ketakwaan yang ada dalam diri seseorang tersebut. Oleh karena itu bisa jadi orang yang merendahkan orang lain itu berbeda dengan hakikat dari orang yang kita rendahkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah." Di antara bentuk hukuman atau azab dari orang-orang bagi orang-orang yang sombong di akhirat kelak adalah dibakar oleh api neraka. Bahkan kata Allah, allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah. Apinya itu sampai membakar hati. Kata para ulama tafsir, di antara orang-orang yang sombong, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian di neraka dia dibakar. Yang rusak bukan hanya bagian luar, tapi panasnya itu membakar sampai hati. Kenapa di hati? Kenapa di afidah? Karena di hati-hati tersebut ada kesombongan. Yang Allah tidak menerima adanya kesombongan, kecuali di akhirat kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama menjelaskan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri neraka, Allah menyebutkan bahwasanya api neraka itu membakar sampai ke hati. Alasannya tadi dikarenakan seseorang yang suka mengumpat, suka menghina, itu adalah penyakit yang ada di dalam hatinya. Maka ini indikasi yang sangat kuat bahwasanya ketika seseorang terjangkiti dalam hatinya kesombongan, Allah tidak akan masukkan ia ke dalam surga Al-Firdaus Al-A'la. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wa min dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang yang sombong. Karena kesombongan adalah dari sifat-sifat yang hanya Allah yang boleh memakai gelar tersebut. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong akan dikumpulkan yaumal qiyamah amsala dzarri, yaitu seperti semut kecil. Sebagaimana tadi di awal di khutbah pertama, sebagaimana orang yang terjangkiti di hatinya sebesar kibar min dzarrah atau min dzarrah minal kibar, maka tidak akan masuk surga. Maka kata para ulama, al jaza min jinsil amal, balasan itu sebagaimana amalan yang dia lakukan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarunal mutakabbiruna yaumal qiyamah amthala dzarri fi surir rijal, yaitu nanti orang-orang yang sombong
akan dibangkitkan dengan ukuran seperti ukuran semut yang sangat kecil, namun dalam suar atau bentuk ar-rijal, yaitu manusia. Maka mereka diliputi kehinaan tatkala di dunia dia sombong, dia membangga-banggakan entah itu amalannya atau anak-anaknya atau hartanya. Namun nanti di akhirat kelak seluruh orang manusia yang dikumpulkan akan melihat al-mutakabbirun itu dibangkitkan di hari kiamat kelak itu dalam ukuran yang sangat-sangat kecil. Maka tatkala seorang di dunia merasa tinggi, entah karena jabatannya atau dia merasa ujub, berbangga dengan apa yang dia lakukan dari amalan-amalan soleh yang terjangkiti penyakit riya, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia kembali dengan mengecilkan tubuhnya sebagai balasan akibat yang dia lakukan di dunia, yaitu berlaku atau bersifat dengan kesombongan dalam hatinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاذنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت فيه راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.